Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan tentu saja jangan kendor, selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar, untuk yang lain silahkan menyesuaikan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik arus bolak-balik atau alternating current, disingkat AC. Tentu dengan Ibu Yati Rusmiati. Kompetensi dasarnya 3.5 itu menganalisis rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. 4.5 mempresentasikan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini peta konsepnya. Kita analisis rangkaian yang lebih kompleks yang terdiri dari rangkaian R, L, dan C yang disusun secara seri, dan aplikasinya tentu pada resonansi. Apa sih manfaat dari belajar rangkaian arus bolak-balik ini? Ya, Ibu ini tampilkan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Ya, tentu tenaga listrik atau energi listrik ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih energi listrik itu bisa sampai di kita sebagai customer, ya, sebagai pengguna? Nah, energi listrik itu dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik. Di mana pembangkit tenaga listrik? Contohnya di Jawa Barat ada di Purwakarta. Ya, di situ ada Waduk Jatiluhur yang menghasilkan tenaga listrik. Di situ ada transformator step up untuk menaikkan tegangan. Kemudian ditransmisikan dari kota ke kota sampai ke pelosok. Kemudian sampai di lokal tertentu terdapat gardu listrik yang kemudian didistribusikan ke customer sesuai dengan kebutuhan dan sampailah ke kita ke rumah. Nah, ini penampakan dari sebuah kota di malam hari. Tentu kita bayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada energi listrik, ya. Jangankan sehari, mungkin 1 jam saja udah walahan, ya. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang listrik arus bolak-balik, kita harus tahu dulu apa sih bedanya antara listrik arus searah atau DC dengan listrik arus bolak-balik atau AC. Sumber tegangan arus arah di dalam rangkaian listrik itu dilambangkan dengan 2 garis yang salah satunya ukurannya lebih panjang. Yang lebih panjang ini menunjukkan kutub positif dan yang satunya kutub negatif. Nah, kemudian misalnya kita punya sebuah resistor. Nah, resistor ini dihubungkan sehingga rangkaiannya tertutup. Apa yang terjadi ketika rangkaiannya tertutup? Maka di dalam rangkaian ini mengalir arus dari kutub positif ke kutub negatif. Seperti ini arah arusnya, ya. Nah, kalau kita lihat pada resistor ini, maka akan mengalir arus yang berarah dari kiri ke kanan. Seperti ini, ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan rangkaian listrik arus bolak-balik? Nah, rangkaian listrik arus bolak-balik itu diantaranya dihasilkan dari generator arus bolak-balik, ya, di mana grafik tegangan terhadap waktunya merupakan grafik sinusoida, ya. Nah, lambang untuk sumber arus bolak-balik itu seperti ini, ya, lingkaran, dan di dalamnya ada lambang gelombang atau grafik sinusoida, ya. Nah, kalau kita hubungkan sumber arus bolak-balik ini dengan sebuah resistor, ya, maka kita lihat dari grafik ini dari titik 0 sebelah kiri sini sampai ke titik 0 sebelah kanan ini dikatakan gelombangnya itu menempuh 1 gelombang atau waktu yang dibutuhkannya menunjukkan periodenya, ya. Nah, tapi kita lihat bahwa setengah periode pertama tegangannya bernilai positif, ya, karena dia ada di atas sumbu T, ya. Nah, maka kalau kita misalkan ketika tegangannya bernilai positif dan di dalam sumber tegangan ini sumber tegangan bolak-balik ini kita misalkan di sini kutub positif, sebelah kiri kutub positif, sebelah kanan kutub negatif, maka
Di dalam rangkaian ini akan mengalir arus yang berarah seperti ini ya, searah putaran jarum jam. Artinya pada resistor ini akan mengalir arus yang berarah dari kiri ke kanan. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi untuk setengah periode berikutnya? Nah, untuk setengah periode berikutnya, karena grafik V terhadap T-nya berada di bawah sumbu T, maka nilai V-nya bernilai negatif. Nah, kalau V-nya bernilai negatif, berarti bertukaran tandanya. Yang tadinya tanda positifnya di sebelah kiri, sekarang berubah menjadi positifnya di sebelah kanan dan negatifnya di sebelah kiri. Apa akibatnya? Maka akibatnya di dalam rangkaian ini mengalir arus yang arahnya berlawanan arah putaran jarum jam. Atau kalau kita lihat pada resistor ini, maka arus mengalir dari kanan ke kiri seperti ini ya. Nah, itu berlangsung secara periodik, artinya secara terus menerus. Artinya arusnya itu mengalir setengah periode pertama ke kanan ya, setengah periode berikutnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, dan seterusnya. Maka rangkaiannya disebut dengan rangkaian arus bolak-balik. Nah, jadi catatannya, arus bolak-balik itu atau alternating current itu merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Dan arus bolak-balik ini dihasilkan oleh generator yang menghasilkan tegangan bolak-balik dan biasanya dalam bentuk gelombang sinusoida. Listrik PLN menggunakan tegangan bolak-balik berbentuk sinusoida. Nah, kalau kita punya rangkaian listrik arus bolak-balik, apa sih alat ukur yang bisa kita gunakan? Nah, alat ukur yang bisa kita gunakan diantaranya adalah osiloskop. Tampilan osiloskop seperti ini. Apa sih osiloskop itu? Osiloskop itu adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensinya menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Sehingga osiloskop itu kita bisa mengamati, menganalisis bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronik. Pada osiloskop itu ditampilkan grafik dua dimensi di mana variabel waktu ke arah sumbu X dan tegangan ke arah sumbu Y. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penggunaan dari osiloskop, kalian bisa melakukan studi literasi dengan melihat jurnal pendidikan fisika yang dibuat atau yang kalian bisa cari di Google Scholar. Ini linknya ibu berikan, nanti bisa kalian lihat ya. Nah, osiloskop ini walaupun sekarang osiloskop ini kalau misalnya kita lihat harganya mungkin agak masih berjuta-juta ya. Walaupun sekarang memang ada yang sudah dibuat osiloskop portable yang lebih praktis, yang harganya lebih murah, tetapi kita tentu harus melihat bagaimana sensitivitas dari osiloskop tersebut ya. Nah, ada cara lain untuk menganalisis rangkaian arus bolak-balik, yaitu dengan menggunakan software namanya NiMultiSim. Untuk mendownload software NiMultiSim ini, kalian bisa download di sini linknya. Apa sih NiMultiSim itu? NiMultiSim adalah sebuah software aplikasi yang berfungsi untuk menggambar dan mensimulasikan perilaku rangkaian elektronik baik analog maupun digital. Software ini dikembangkan oleh perusahaan Nasional Instrumen yang bergerak dalam bidang produksi komponen-komponen elektronik. Multisim merupakan pengembangan dari software simulasi rangkaian elektronik yang sebelumnya dikenal dengan nama Electronic Workbench. Dengan multisim ini kita dapat memodelkan sifat dari parameter rangkaian analog dan digital. Kemudian kemampuannya yang disediakan multisim itu dapat memodelkan berbagai rangkaian, kemudian menguji suatu rangkaian dengan berbagai kemungkinan komponen dan memeriksa sifat dari keseluruhan rangkaian dengan melakukan analisis AC atau DC atau transient. Sekarang kita coba lihat seperti apa sih penampakan dari multisim itu. Nah, ini ya, ini adalah penampakan dari software multisim. Setelah kita install, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau kita misalnya ingin membuat rangkaian sederhana saja, kita punya sebuah resistor
kita letakkan di situ. Kemudian sumber arus searah seperti ini. Nah, misalnya begini ya. Nah, ini bisa dirubah posisinya. Contohnya begini. Nah, kemudian besar tegangannya misalnya 12 volt, kita bisa ganti misalnya di sini untuk lebih mudah kita ganti besar hambatannya yaitu 2 ohm ya. Nah, kemudian kita buat rangkaiannya menjadi tertutup dengan memasangkan kabel di sini dan juga di sini. Nah, kita ingin lihat apakah betul-betul pada rangkaian tertutup ini mengalir arus. Tentu diceknya dengan menggunakan alat ukur. Alat ukurnya bisa kita cari di sini di sebelah kanan nih ya. Alat ukurnya yang pertama kita gunakan adalah multimeter. Multimeter ini bisa kita setting untuk mengukur arus, maka klik yang A-nya ya. Nah, maka kalian tentu ingat bahwa arus listrik itu diukur dengan ampere meter dengan hubungan atau dengan rangkaian dengan susunan seri ya. Nah, sehingga kita udah punya sebuah rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan arus searah, kemudian sebuah resistor yang besarnya 2 ohm ya, kemudian dengan ampere meter yang dipasang seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah selesai kita buat rangkaiannya, maka kita jalankan rangkaiannya ya dengan ngeklik run di sini atau di ujung kanan sini ya. Kalau kita klik run-nya, oh ya sebentar, lupa. Satu lagi, jangan lupa sama seperti tadi barusan itu kenapa tidak berjalan, itu karena kita belum menempatkan ground. Jadi selalu di dalam rangkaian itu kita tempatkan ground ya. Misalnya di sebelah sini kita tempatkan ground. Oke, nah mari kita lihat bagaimana penampakan dari ampere meternya ya dengan mengeklik 2 kali. Ya sebentar, coba dengan menggunakan rumus hukum Ohm ya, ketika kita punya tegangan sebesar 12 volt ya, kemudian punya sebuah resistor sebesar 2 ohm ya, maka arus yang mengalir dalam rangkaian ini sebesar I sama dengan V per R, yaitu 12/2. Berapakah besarnya? 12/2 tentu 6 ya. Nah, berarti harus mengalir arus 6 ampere pada rangkaian ini ya. Coba kita lihat, kita jalankan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini rangkaian sederhana. Bagaimana kalau kita punya rangkaian yang terdiri dari R, L, dan C ya. Nah, kita gunakan alat ukurnya adalah osiloskop ya. Misalnya ibu ini udah buat nah, yang ini, yang sederhana ini. Ada sebuah tegangan sumber arus bolak-balik ya, dengan 120 V RMS, kemudian 60 Hz ya. Kemudian di sini ada hambatan sebesar 2 ohm ya. Nah, kita lihat. Maka tegangannya sebesar berapa? Ya, karena ini bolak-balik, arus bolak-balik ya, maka besar tegangannya berubah-ubah setiap saat ya. Nah, ini kalau diukur dengan menggunakan voltmeter. Bagaimana kalau kita ukur menggunakan osiloskop? Ya. Nah, nanti pada tampilan osiloskop akan terbentuk gelombang sinusoida seperti ini. Ya. Nah, gelombang sinusoida ini bisa kita analisis. Misalnya, kalian tentu tahu satu gelombang itu membutuhkan waktu yang disebut dengan periodenya. Maka dari sini, dari gelombang yang dihasilkan ini, satu periodenya itu adalah berapa kotak nih? Nah, kita bisa atur di sini skalanya, ya. Untuk skala horizontal, kita bisa lihat di sini. Contohnya ibu setting 5 ms. Ms itu milliskon per div, ya. Kemudian untuk skala vertikalnya, satu kotaknya itu menunjukkan 200 volt, ya. Nah, berarti bisa kita lihat pada rangkaian ini
Berapa besar periodenya? Besar periodenya adalah satu gelombang utuh itu dari sini sampai ke sini. Itu terdiri dari 3 kotak, lebihnya 2 karena satu kotak itu dibagi 5 skala, berarti lebihnya 2/5 atau 0,4 ya. Nah, berarti satu periodenya itu adalah 3,4. Nah, tinggal kita kalikan dengan skala waktunya ya. Jadi 3,4 dikali dengan 5 milisekon. Ya, nah itu hasilnya periodenya. Untuk frekuensinya tinggal kita hitung 1/T, di mana frekuensi itu adalah 1/T. Ya, nah kemudian untuk grafik ke arah vertikalnya ini menunjukkan tegangan. Ya, nah tegangan di sini menggunakan skala 200 volt per dip per kotaknya. Ya, nah jadi ini ada tegangan dari puncak ke puncak atau V peak to peak. Ya. Tegangan dari puncak ke puncaknya bisa kita lihat hampir mendekati 2 kotak ya. Berarti kalau 2 kotak misalnya kita tinggal hitung 2 kali 200 volt ya. Berarti 400 volt. Berarti tegangan maksimumnya berapa nih? Tegangan maksimumnya sebesar setengah kali tegangan dari puncak ke puncaknya. Begitu diantaranya ya. Nah kemudian kita lihat lagi contoh yang tadi ya. Jadi setelah pembacaan skala pada osiloskop, kita bisa melihat menganalisis ya, misalnya volt per dipnya. Kalau volt per dipnya itu dipasang 20 volt, time per dipnya 2 milisekon, dan panjang satu gelombangnya itu adalah 1 kotak, hanya 1 kotak ya, dan tinggi gelombangnya 4 kotak, maka hasilnya diperoleh tegangan puncak ke puncaknya sebesar 4 kali 20 volt atau sebesar 80 volt. Ya. Kemudian tegangan maksimumnya setengah kali tegangan puncak ke puncak, yaitu sebesar 40 volt. Periodenya itu 1 kotak kali 2 milisekon, yaitu 2 milisekon. Dan frekuensinya 1/T. Nah, milinya kalian rubah dulu ya, jangan lupa. Milinya kita rubah dengan dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Ya, jadi frekuensinya adalah 1/T yang besarnya adalah 500 Hz. Ya, nah pada rangkaian arus bolak-balik tadi seperti yang sudah ditunjukkan pada osiloskop ya, hasil yang ditunjukkan pada osiloskop itu adalah gelombang sinusoida dengan nilai maksimum tegangan dan periode dan frekuensinya kita bisa tentukan ya. Nah tentu kalian sudah tahu bahwa gelombang sinusoida itu dituliskan dalam bentuk persamaan V sama dengan Vm sin theta. Ya, Vm-nya di sini adalah V maksimum. Ya. Nah, besar dari nilai tegangan efektifnya itu adalah V maksimum dibagi akar 2. Ya. Sedangkan arus yang mengalirnya itu persamaan arus yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik itu adalah I sama dengan Im dikali sin theta. Ya, di mana nilai I efektif itu adalah nilai I maksimum dibagi akar 2. Dari mana ini? Kok tiba-tiba muncul akar 2? Nah, kalian jangan hanya menghafal rumusnya saja seperti ini ya, tapi cobalah turunkan rumusnya ya, dari mana munculnya akar 2 ini. Ibu kasih contoh untuk menurunkan bagaimana besarnya tegangan efektif itu tegangan efektif itu nama lainnya adalah VRMS atau RMS itu singkatan dari Rho-mean square ya. Nah, berarti kuadrat akar dari rata-ratanya ya. Nah, jadi kita punya persamaan V sama dengan Vm sin theta, maka kuadratnya berarti Vm kuadrat sin kuadrat theta. Nah, kalau diintegralkan, misalnya dalam satu gelombang itu berarti kan sampai 2V ya, maka integralnya integral terbatas dari 0 sampai 2V dari Vm kuadrat sin kuadrat theta d theta, kemudian dibagi dengan 2V, kemudian diakarkan ya. Nah, ini silahkan diselesaikan ya. V maksimum ini kan suatu konstanta, bisa keluar dari akar ya, bisa keluar dari integral ya. Jadi Vm akar dari Vm kuadrat tentu Vm ya. Kemudian 2V-nya juga merupakan konstanta, kita keluarkan ya. Sehingga kita hanya tinggal menghitung integral dari 0 sampai 2V sin kuadrat theta d theta. Berapakah hasilnya? Nah,
sin kuadrat theta d theta ini bisa kita uraikan menjadi setengah min setengah cos 2 theta. Ini sudah kalian pelajari di matematika ya. Nah, hasil dari integral ini adalah setengah theta min seperempat sin 2 theta dengan batas integralnya dari 0 sampai 2 pi. Dan setelah kita hitung nilainya adalah phi. Ya, maka hasil akhirnya adalah akar phi yang atas dengan akar phi yang bawah ini bisa kita coret. Sehingga hasilnya phi efektif itu adalah phi maksimal per akar 2. Jadi munculnya di sinilah akar 2 itu. Ya, untuk arusnya silakan kalian coba. Nah, bagaimana kalau kita punya sebuah resistor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik? Ya, di mana sumber arus bolak-baliknya tadi persamaan tegangannya adalah V sama dengan V maksimal sin omega T. Ya, maka berapakah besar dari tegangan dari ujung ke ujung resistor ini? Ya, itu tegangan dari ujung ke ujung resistor ini besarnya sama dengan V maksimal sin omega T. Ya, nah kemudian arus pada resistor ini sebesar V pada resistor ini ya dibagi dengan besar resistansinya ya, atau kalau kita uraikan menjadi seperti ini. V maksimum per R sin omega T sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, kalau kita lihat grafik antara arus dan tegangan ya pada rangkaian yang terdiri dari sebuah resistor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, maka kita bisa lihat bahwa fase antara arus dan tegangan itu sama. Artinya sefase ya. Jadi arus, kesimpulannya adalah arus dan tegangan itu adalah sefase. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita punya misalnya sebuah induktor? Induktor itu lilitan ya. Kalau sebuah induktor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik ya, maka nilai hambatan dari induktor ini ya itu besarnya disebut dengan reaktansi induktif. Ya, tentu tergantung pada berapa besar dari induktansi dirinya. Apa itu induktansi diri? Induktansi diri itu lambangnya L, yang satuannya Henry. Ini merupakan karakteristik dari setiap induktor yang kita punya. Ya. Nah, kemudian nilai hambatannya itu sebesar XL, itu adalah omega kali L. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ingin mengetahui berapa besar arus yang mengalir pada induktor ini, kita turunkan persamaannya. IL sama dengan V maksimum per omega kali L sinus omega T min setengah kali V. Atau boleh I maksimum per omega L-nya itu tidak lain dari arus maksimum. Ya, sehingga IL ini adalah sebesar I maksimum sinus omega T min setengah kali V. Dan VL-nya adalah V maksimum kali sinus omega T. Nah, kalau kita lihat grafik antara tegangan dan kuat arusnya, bisa kita lihat ada perbedaan fase antara tegangan dengan kuat arus. Siapa yang lebih dulu, tegangan atau kuat arus? Nah, kita bisa lihat tegangan itu mendahului arus. Ya, sebesar berapa tegangan mendahului arus? Sebesar berapa beda fasenya nih? Nah, bisa kita lihat beda fasenya adalah sebesar setengah V. Begitu, ya. Nah, sekarang coba kita lihat kalau kita punya sebuah kapasitor. Kalian tentu tahu ya, masih ingat ya, di bab sebelumnya kalian udah belajar tentang listrik statis yaitu kapasitor. Ya. Kapasitor ini kalau kita punya kapasitor dengan lambang C dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, maka ketika arus mengalir, ada nilai hambatan dari kapasitor itu yang disebut dengan reaktansi kapasitif. Ya, besarnya adalah 1 per omega kali C. Nah, persamaan kuat arus dan tegangannya pada kapasitor sama seperti tadi ya. Bedanya adalah kalau untuk kapasitor, kuat arusnya mempunyai beda fase sebesar plus setengah pi. Artinya apa nih? Plus setengah pi. Artinya kalau kita lihat grafik antara arus dan tegangan dari rangkaian kapasitor ini, maka arus mendahului tegangan dengan beda fase sebesar setengah pi. Atau berapa setengah pi itu? 90
derajat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih kompleks lagi nih. Bagaimana kalau kita punya resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri seperti ini ya, disusun secara seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik ya. Beda tegangan pada ujung-ujung resistor itu adalah VR, kemudian pada ujung-ujung induktor itu adalah VL, dan pada ujung-ujung kapasitor itu adalah VC. Maka kita bisa lihat persamaan dari arus dan tegangannya seperti yang Ibu tunjukkan di sini. Nah, bagaimana kita menentukan nilai hambatan pengganti dari rangkaian RLC ini? Nah, nilai hambatan pengganti dari RLC ini besarnya adalah istilahnya disebut dengan impedansi, lambangnya Z, satuannya sama ohm ya. Nah, besarnya adalah akar dari R kuadrat ditambah, nah ini dihitung XL min XC dulu dihitung, baru dikuadratkan. Ini dapatnya dari mana sih? Kalian ingin tahu nggak? Nah, tentu ingin tahu ya. Nah, atau bahkan kita misalnya menurunkan rumus tadi, itu muncul kosinus trigonometri yang agak beribet juga ya, sehingga hambatan efektif dari total itu sulit ditentukan melalui cara aljabar trigonometri. Ya, maka ada cara lain yaitu dengan menggunakan apa? Diagram Pasor. Ya, apa sih diagram Pasor ini? Jadi analisis rangkaian AC menggunakan aljabar trigonometri itu ternyata sulit dilakukan, ya, terutama bila rangkaiannya tidak sederhana. Contohnya yang tadi rangkaian R, L, dan C seri. Nah, makanya dengan menggunakan diagram Pasor, beberapa kesulitan aljabar itu bisa diselesaikan dengan bantuan gambar atau geometri. Bagaimana sih diagram Pasor itu menggambarkan sebuah vektor? Sama seperti kalian sudah pelajari bab vektor di kelas 10 ya. Jadi sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah yang panjangnya itu menunjukkan nilainya atau besarnya, dan arahnya itu menunjukkan arah sudut terhadap sumbu tertentu. Yang dijadikan patokan itu biasanya sumbunya adalah sumbu X0 ya, atau X ya, sumbu X positif. Nah, besaran yang dinyatakan dengan fungsi harmonik atau sinus dan kosinus seperti tegangan dan arus itu bisa digambarkan dengan sebuah diagram Pasor. Nah, jadi Ibu perjelas lagi nih untuk tentang Pasornya ya. Misalnya kita punya persamaan Vt sama dengan Vm cos omega T plus psi. Dalam notasi Pasor dinyatakan bahwa Vt itu adalah Vm. Vm di sini adalah panjang Pasornya. Kemudian omega T plus psi-nya ini sebagai sudut Pasor yang menyatakan arahnya. Ya, jadi jika digambarkan maka Vm itu yang ini nih, panjang panah tadi nih, ya. Semakin besar Vm maka panahnya akan semakin panjang. Ya, kemudian omega T plus psi sebagai satu kesatuan ini sudut Pasornya. Sudut Pasor, sudut itu dihitung terhadap sumbu X positif ya, jadi dihitung berlawanan arah dari sumbu X positif seperti itu. Sehingga kalau kita punya persamaan Vt sama Vm cos omega T plus psi, kita bisa gambarkan dengan sebuah diagram Pasor seperti yang Ibu tunjukkan ini. Bagaimana sekarang syarat terjadinya resonansi pada rangkaian RLC seri misalnya? Bila di dalam rangkaian itu nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya sama, maka ini akan terjadi resonansi. Ya. Nah, resonansi itu tentu dengan frekuensi tertentu. Berapakah nilai frekuensinya? Nilai frekuensi dari resonansi itu untuk frekuensi sudutnya sebesar omega 0 sama dengan 1 per akar L kali C, sedangkan frekuensi resonansinya sebesar 1 per 2 pi akar L kali C. Dengan L-nya yaitu nilai induktansi yang satuannya Henry, kemudian C-nya nilai kapasitansi dengan satuannya farad. Nah, ini daya pada resistor. Daya pada resistor itu daya sesaat, itu P-nya sebesar I kuadrat kali R. Jadi sekali lagi, pada resistor daya sesaatnya ada sebesar I kuadrat R cos kuadrat omega T. Daya rata-ratanya ada sebesar I kuadrat R per 2. Pada induktor daya sesaatnya ada sebesar I kali V per 2 sin 2 omega T.
sedangkan daya rata-ratanya 0. Dan pada kapasitor daya sesaatnya I kali V per 2 sin 2 omega T dan daya rata-ratanya sebesar 0. Sekarang mari kita lihat contoh soal. Sebenarnya tadi udah dibahas ya contoh soalnya. Sekarang mari kita lihat kerjakan bersama-sama untuk contoh soal. Di sini ada grafik fungsi Vt dari rangkaian arus bolak-balik yang ditunjukkan seperti pada gambar. Ya. Bisa kita lihat grafiknya digambarkan hanya satu gelombang saja. Pertanyaannya adalah tentukan nilai tegangan maksimum, tegangan efektif, tegangan puncak ke puncak atau VPP, ya, kemudian frekuensi sudut dan persamaan tegangan sebagai fungsi waktu. Pertama kita lihat dulu, untuk menentukan nilai tegangan maksimum mudah saja. Kalian tinggal lihat berapa tinggi maksimum dari gelombang ini. Yang jadikan acuannya adalah sumbu T. Sumbu T ini. Berapa nih tinggi maksimumnya? Nah, di sini tinggi maksimumnya adalah 10 volt, satuannya volt ya. Nah, maka dari soal tadi, maka tegangan maksimumnya itu adalah sebesar 10 volt. Nah, bagaimana sekarang untuk tegangan efektifnya? Tadi kan menentukan tegangan efektif itu persamaannya adalah V efektif ya. V efektif itu adalah V maksimum per akar 2. Berarti kita masukkan aja V maksimumnya 10 volt per akar 2. Nah, berapa 10 volt per akar 2? Kita rasionalkan ya dengan dikali akar 2 per akar 2, maka diperoleh 5 akar 2. Satuannya volt. Nah, itu tegangan efektifnya. Sekarang berapakah tegangan puncak ke puncaknya? Nah, ini ada hubungannya dengan tegangan maksimum. Kalau tegangan maksimumnya 10 volt, maka tegangan puncak ke puncak itu 2 kali tegangan maksimum. 2 Vmax ya. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 10 volt. Berapa? 20 volt. Mudah kan? Ya. Selanjutnya bagaimanakah frekuensi sudutnya? Nah, sebelum ke frekuensi sudut, kita lihat dulu satu gelombang itu membutuhkan waktu berapa nih? Nah, satu gelombang itu membutuhkan 20, tapi hati-hati di sini satuannya adalah miliskon ya. Jadi untuk satu gelombang dibutuhkan waktu 20 miliskon. Ini artinya periodenya atau lambangnya periode itu adalah T. Lambangnya T periode itu ya. Periodenya adalah 20 miliskon. Ya. Nah, kalau kita rubah satuannya ke dalam skon berarti 20 dikali 10 pangkat min 3 skon. Nah, dari periode kita tentukan frekuensi. Kalian tentu sudah tahu bahwa frekuensi itu adalah 1 per T, 1 per periode ya, sehingga kita hitung supaya mudah. Ini 10 pangkat min 3-nya kita ganti jadi 1000 ya. Jadi bisa kita tulis yang periode ini sebesar 20 per 1000 skon ya, maka frekuensinya adalah 1 per 20 per 1000 atau boleh juga sama dengan 1000 per 20. Ingat, untuk frekuensi satuannya adalah hertz ya. Berapakah 1000 per 20? Ya betul, 1000 per 20 itu adalah 50 satuannya hertz ya. Nah, kemudian barulah dari sini kita tentukan frekuensi sudutnya. Atau frekuensi sudut itu lambangnya omega. Nah, di mana omega itu adalah 2 kali V dikali F. Nah, tinggal kita kalikan saja. 2 V kali F-nya itu 50. Ya, ingat satuannya frekuensi sudut itu satuannya rad per skon. Ya. Sehingga 2 kali 50-nya 100, nggak apa-apa, kita tetap kita nyatakan dalam V saja. Ya, hasilnya jadi 100 V dalam satuan rad per skon. Nah, selesai deh. Ya, atau ditambah lagi kalau misalnya kita ingin membuat bagaimanakah persamaan dari grafik ini, bagaimanakah persamaan tegangan sebagai fungsi waktunya, ya. Tentu kalian tadi ingat bahwa tegangan sebagai fungsi waktu dari sumber arus bolak-balik itu adalah
V sama dengan Vm kali sinus omega kali T. Ya. Nah, tinggal masukkan aja. Vm-nya adalah 10 volt, berarti 10 dikali sinus omega-nya 100, T-nya kita nyatakan dalam T seperti ini. Ya, itu selesai soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 2, ada rangkaian RLC yang disusun secara seri seperti ini, di mana R-nya adalah 60 ohm, L-nya udah dinyatakan dalam ohm nih, jadi nggak usah kalian lihat kalau kalian hitung lagi nilai reaktansi induktifnya ya. Kemudian C-nya juga udah dalam satuan ohm, berarti ini nilai reaktansi kapasitif ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang nomor 2. Di sini ada rangkaian R, L, dan C yang disusun secara seri dengan nilai resistansinya sebesar 60 ohm. Reaktansi induktifnya ya atau XL-nya sebesar 120 ohm dan reaktansi kapasitifnya sebesar 40 ohm. Jika tegangan maksimum sumber arus bolak-baliknya adalah sebesar 200 volt, berarti di sini ada V maksimumnya 200 volt. Hitung besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian. Jadi yang ditanyakan adalah I-nya, I maksimumnya. Ya. Nah, bagaimanakah caranya? Langkah pertama kita hitung nilai impedansinya. Masih ingat apa rumus impedansi itu? Rumus impedansi itu adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah, ini dalam kurung, XL min XC, ini kurung tutup kuadrat. Ya. Nah, maka kita masukkan R-nya, R-nya berapa R-nya? 60 ya, jadi 60 kuadrat ditambah 120 dikurangi 40, dihitung dulu baru dikuadratkan. Ya. Nah, berapa dapatnya nih? 60 kuadrat berapa? 6 kali 6 kan 36 ya. Nolnya tambahin 2 di sini. Kemudian kita hitung dulu. 120 dikurangi 40 itu 80 ya. 80 kuadrat itu 8 kuadrat itu 64 kan, tambahin nolnya 2. Ya. Sehingga kita peroleh Z-nya itu akar dari 3.600 ditambah 6.400 itu 10.000. Ya. Berapa akar 10.000? Akar 10.000 itu adalah 100. Ini satuannya ohm. Ya. Nah, maka untuk menghitung nilai arus maksimum, kita tinggal masukkan saja. I maksimum itu adalah V maksimum per Z. Nah, berapa V maksimumnya? V maksimumnya 200, Z-nya adalah 100 ya. Satuannya arus itu ampere. Sehingga 200 per 100 berapa? 2 ampere. Ya. Selesai deh. Oke, selanjutnya bagaimanakah penerapan rangkaian arus bolak-balik di dalam kehidupan sehari-hari? Tentu banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari komponen-komponen elektronik yang menggunakan memanfaatkan rangkaian arus bolak-balik ini. Di antaranya adalah yang pertama ada generator. Kalian tentu sudah tahu bahwa generator itu ada 2 jenis, yaitu generator arus bolak-balik dan generator arus searah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang generator, kalian bisa klik link YouTube ini ya. Bisa kalian pelajari nanti. Kemudian ada dinamo juga ya. Kemudian ada turbin. Ada berbagai jenis turbin, terutama di misalnya di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan itu ada turbin ya. Kalian bisa lihat di artikel teknologi macam-macam turbin, termasuk dengan cara kerjanya. Ya. Selanjutnya ini yang dekat dengan kita nih, yang mungkin kalian juga punya nih di rumah, yaitu komputer. Tapi udah tahu belum? Ada komputer keluaran terbaru nih yang harganya beratus-ratus juta. Ya, itu juga sama menggunakan komputer ini menggunakan memanfaatkan rangkaian memanfaatkan sumber arus bolak-balik untuk memfungsikannya. Nah, kemudian ada juga yang lain dari penerapan rangkaian arus bolak-balik ini,
Di antaranya yaitu pada mesin cuci, pada televisi, pada alat penanak nasi, pada dispenser, pada radio, dan pada solder. Ini solder ya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa pelajari untuk pertemuan selanjutnya bisa kalian pelajari modul yang ada pada link ini. Ya. Kalian bisa pelajari modul yang ada pada link ini. Ini modulnya. Kita akan belajar nanti lebih dalam lagi tentang rangkaian arus bolak-balik ini. Selesai sudah pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan ditutup dengan doa setelah belajar. Allahumma ini istaiduka ma alam tanihi farduhu ilaya inna hajati wala tansanihi ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Untuk ananda sekalian yang masih belum paham, bisa ulang lagi ya videonya sehingga bisa lebih paham lagi. Terima kasih. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.